Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Murid kelas 6 DTA tahun ajaran 2024 yang Pak Gus cintai. Selamat datang di madrasah pada hari Jumat malam Sabtu ini. Sebagaimana biasa, kajian tentang sirah atau tarikh ya, tentang sahabat khalifah yang arba'ah ya. Abu Bakar sudah, sekarang Umar bin Khattab, tentang masalah kedudukan Umar bin Khattab. Sebelum menjelaskan secara semuanya, dijelaskan tentang kehidupan, bagaimana kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Ya. Apakah sahabat Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam itu orang-orang baik, orang baik-baik gitu ya. Ternyata anak-anak sahabat Umar bin Khattab itu adalah yang disebut masa kelamnya ya. Pertama ya, kalian mengenal biografinya waktu itu udah ada yang kelewat, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu seorang keturunan yang jangkung badag. Ya. Pokoknya gede awakna, jangkung gede, tinggi besar. Dan kecerdasannya itu yang luar biasa, cerdas. Kalau sekolah selalu ranking 1. Ya, kalau sekolah. Ya. Sehingga beliau bisa membuat signalemen. Tahu signalemen? Signalemen itu adalah semacam meramal. Ya. Meramal itu maksudnya atas dasar kajian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Maksudnya beliau itu memiliki atau bisa mengkaji apa yang akan terjadi di masa depan itu. Ya. Dengan data-data dasar-dasar masa kini. Jika orang ayeuna negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja dalam segala sektor, kalau orangnya itu yang mengkajinya dengan baik, dengan benar. Itu akan terjadi apa kalau negara Indonesia seperti ini terus-terusan tidak diperbaiki misalnya. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab bisa meramalkan apa yang terjadi. Kemudian beliau itu jago gelut, jago gulat. Itu suka diadakan di pasar Ukas namanya. Di pasar Ukas itu ada semacam perlombaan adu kekuatan, adu otot, adu fisik. Nah, Umar bin Khattab tidak terkalahkan. Orang dibanting-banting sama beliau dengan kejamnya itu sama Umar bin Khattab itu ya. Kemudian beliau tidak ada yang bisa menyaingi beliau di seluruh Quraisy itu, kota Mekah, tidak ada yang bisa menyaingi, tidak ada yang berani kecuali saingan beratnya dua, yaitu Hamzah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini sarua gedena awakna. Jagoan. Nah, ini saingan berat beliau ya. Terus suka membuat patung. Nah, ini sebelum masuk Islam itu Sayyidina Umar itu orang yang paling rajin menyembah berhala. Wow, gitu. Paling depan. Bahkan lebih dari itu beliau sendiri saking fanatiknya terhadap penyembahan kepada berhala sampai-sampai dia itu pernah membuat berhala dari dodol. Mundi orang mah dodol Garut yang gede, ya. Kalau di kisah lain mah katanya pas bepergian Sayyidina Umar teh. Kemudian pas jadwal menyembah berhala, berhalanya tidak ada. Oh, udah aja dodol disembah. Ini dodol misalnya, sembah. Simpen deui, pas lapar dimakan dodolnya. Kenapa? Karena kata beliau, mudah-mudahan dengan memakan dodol yang dipertuhankan ini bisa nitis kemuliaannya kepada diri saya. Dasar ya. Itu waktu masih jahiliyah Umar bin Khattab. Kemudian di antara kesesatan beliau yang terkenal dan sangat viral adalah mengubur bayi perempuan yang notabene anaknya sendiri. Coba bayang. Begitu lahir, bukannya senang, bukannya ekahan, bukannya beli kambing, semuanya kalah kak nyari cangkul nyan kuburan
Dibawa bayinya alun beres, dikubur bayangnya. Gara-gara kesesatan akidahnya sampai segitunya. Karena beranggapan kalau diberikan anak perempuan itu sial gitu. Jadi dianggapnya anak cewek itu membawa sial. Menurut pendapatnya Umar bin Khattab di saat beliau masih jahiliyah, pahamnya paham musyrikin kayaknya. Benar-benar kurang ajar ya pemahaman itu. Sampai dikubur. Makanya ketika beliau sudah masuk Islam, ya, suka ketawa sendiri, suka senyum sendiri. Kenapa? Teringat waktu itu saya masih jahiliyah. Aduh, kelakuan saya belegu, tolol saya masa cenah dodo disembah sama saya, dijadikan berhala, belegu pisan saya. Belegu pisan dulu saya waktu musyrikin, kurang lebih gitu. Ya. Kemudian, nah, ini yang terkenal pedangnya, si Blade itu ya. The Blade Black. Dia itu sangat mudah sekali membunuh atau memenggal kepala orang dengan pedangnya. Dulu kaum muslimin ya, waktu dia itu masih kafir, masih musyrikin, itu dipakai menakut-nakuti mualaf. Mualaf itu orang yang kafir masuk Islam gitu. Ih, sahanu masuk Islam tadi, rasakan saya disiksa, jebet. Ya, disiksa. Orang yang masuk itu disiksa. Kadang-kadang disembelih. Itu pedangnya sering dipakai mencelakai orang-orang Islam, ya, sehingga orang-orang Islam ketakutan untuk melaksanakan ibadah secara terang-terangan. Di antaranya takut oleh kekejaman sahabat Umar bin Khattab di saat masih jahiliyah. Kemudian yang paling fenomenal, ya, kejahatan sahabat Umar bin Khattab waktu kafir adalah ingin berencana untuk membunuh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, bayang. Jahat kan? Oh iya, sana pembawa agama baru nih, harus dibunuh itu, beliau itu. Wah, dia menajamkan pedangnya. Terus lah, daripada kita menakut-nakuti orang Islam yang baru masuk Islam, udah aja nabinya akan saya bunuh. Biar selesai orang-orang Islamnya nanti murtad lagi. Dia itu dengan penuh tekad, dia ingin membunuh Nabi dengan membawa pedang, ya. Tetapi di jalan bertemu dengan Nu'aim. Bertanya, Umar mau kemana? Mau membunuh Nabi? Mau membunuh Nabi? Sebentar. Buat apa membunuh Nabi? Wong orang udah masuk Islam, banyak orang yang sudah masuk Islam, ya. Termasuk adikmu sendiri, Fatimah, dengan suaminya udah masuk Islam. Wah, yang benar. Ku aing. Oh, Umar bin Khattab pergi ke rumah adiknya bernama Fatimah. Datang, buka pintu. Oh. Wah, takut itu, siapa yang tidak takut, termasuk adiknya sendiri. Kenapa kamu masuk Islam? Berani-beraninya keluarga kita masuk Islam. Nah, suaminya dibantingin. Oh, shit. Tepak silu Umar bin Khattab. Ya, sehingga Fatimah itu ingin membantu atau menyelamatkan suaminya. Ya, mau diangkat suaminya karena jatuh, tapi serta-merta si istrinya ditempeleng sama Umar. Mana yang sana saruan aja, mana nak kadon asup Islam siapa? Balik pisan. Dengek pun urang teu narangkeun teh. Gitu ya. Itu Fatimah semakin ngadeg-deg. Sahabat Umar bin Khattab melihat ada tulisan di pintu Bismillahirrahmanirrahim. Itu tulisan apa? Ambil. Jangan cenah cek Fatimah teh. Mau dia naon? Ambil dibaca. Bismillah. Wah, luar biasa ini kalimatnya. Terus baca surat Toha. Langsung didinya. Ini mah bukan sembarangan kalimat. Ini mah luar biasa. Langsung mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fatimah, antar saya ke rumah Nabi Muhammad. Masuk Islam, saudara-saudara. Umar bin Khattab masuk Islam. Wah, geger atuh di kota Mekah.
Dulu yang pedangnya digunakan untuk menakut-nakuti orang-orang Islam, sekarang pedangnya dibuat untuk menakut-nakuti orang kafir. Sehingga orang kafir tidak ada yang mau mengganggu ibadahnya orang Islam. Setelah masuk Islamnya sahabat Umar bin, luar biasa ya. Itulah ya, masuk Islam beliau dalam usia 27 tahun. Masih Pak Ustaz ya. Nah, ternyata anak-anak yang tadinya seandainya tidak masuk Islam dulu ahli neraka jahanam. Tapi ya itu dia, Allah itu Maha Kuasa. Allah itu yang mempunyai desain yang luar biasa. Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab untuk kemenangan Islam. Ternyata benar bahwa Nabi Muhammad pertama memberikan gelar Al-Faruq. Al-Faruq itu yang luar biasa, pembeda gitu ya. Beda dengan yang lain, keberaniannya. Wah, segalanya pokoknya nama. Sebut Al-Faruq yang membedakan. Kemudian bersikap terbuka dakwahnya. Nabi, kenapa ke dakwah kita sembunyi-sembunyi? Kita kan menegakkan kebenaran dari Allah. Kenapa harus takut? Hidup mati di tangan Allah. Kenapa kita harus takut menegakkan kebenaran? Ya udah, sekarang dakwahnya terang-terangan. Ya. Kemudian Jager Quraisy itu juga mengikuti masuk Islam. Seperti Hamzah. Hamzah itu kan gede jagoan. Masuk Islam Hamzah. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Wah, makin miris orang-orang Mekah waktu itu. Wah, gawat. Jager-jager Mekah semua masuk Islam. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Karena tidak tenang setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan kawan-kawan itu. Ya. Kemudian dulu pedang untuk mendolimi muslim, sekarang untuk menyerang kaum kafir. Dulu siapa yang mau masuk Islam, saya bunuh. Sekarang siapa yang menghalang-halang umat Islam, saya bunuh. Luar biasa ya, keren. Kemudian di saat hijrah, ada perintah hijrah, itu masih ada ketakutan di kaum muslimin, sehingga hijrah itu di malam hari, biar tidak dihalang-halangi oleh orang-orang kafir. Tapi Umar bin Khattab sendirian siang hari. Aing ye rek hijrah ye. Rek hijrah, aing rek macam-macam teu ka saya. So, kalau macam-macam pasti istri kalian jadi janda. Paham tuh? Kenapa? Suaminya akan saya bunuh sehingga istrinya jadi janda. Jadi kalau macam-macam sama saya, istri kamu jadi janda semua. Sebab kalian saya bunuh. Iya. Sieuna nanti, ya. Terus ikut berperang itu selalu di barisan terdepan. Wow, jago gelutnya, jago gulat. Cek, sirahnya diketukin. Ya, kalau sekarang jago sirah, tepak kiri. Ya, yang kalau digebuk dia ini, set. Lah dikit tuh, diangkat tutur tuh ini. Loh, ngabuh tuh. Mun aya nu ngagebug ka dieu. Ya. Ulah dikit tuh, nyari nyingcat diambil. Jadi gitu ke, loh, ngabuh. Maka ilmu mah. Dulu ka Pak Agus anu ngajak gelut. Pak Agus embung. Saya mah lebih baik kalah aja lah daripada gelut, capek. Menang capek oleh ripuh. Wah, tuh bisa cenah. Mana yang mau bisa lompat, Gus? Lompat ke mana? Tidak ada pilihan lain, harus melawan. Cek Pak Agus sok gebug atuh cenah. Saya mau ngalawan. Kok dia. Cet gitu. Teu make tanaga. Aya mah batuk saya. Leungeun ka dia peureup. Digitukeun peureup. Pan kalau mukul kan pakai tangan kanan. Set, lu, nah habis laburnya, sama kayak tanaga, ampun. Pernah Pak Agus digebug, kan lobaan, cebol. Agus teh cicingin, teh aduh-aduhan, ya. Nah, acan, si Agus digebug cicing, wae berarti sakti jago lompat, kabur, ulah lompatan kabeh. Gus jelema kabeh, aduh. Tadi mah ditahan nyeri teh. ngarah juga jagoan. Pas marana geus lompatan disangka Pak Agus sakti.
Baru saya ngajarin, aduh sampai nyeri, anjir. Tuh, pura-pura gimana weh. Pernah deh ayah teman bagus dirampok gitu dengan 10 orang bawa bedog kabeh. Iya tengah sok ke kadek kurang. Asal bisa we ngadek kurang. Sok kadek aja. Bener. Para bedog kabeh. Aya anu tonggongna, aya anu sirahna. Wah, cumre ku 10 urang teh pake golok. Cumre geus beres dikadek kabeh. Atuh aing paes. Ubray. Aing suka teh jagoan. Memang sebelumnya ada pernah kejadian. Kamu semua bawa golok. Sok saya kadek. Kadek teman. Buru saya kadek. Ocok nu mau bedog tuh. Wah, si eta euy. Sampai nantang gitu, berarti dia cenah tidak mempan benda tajam, lompat juga, bakal buruk kabeh. Da sieuneun. Sampai nantang gitu berarti dia kuat di kadek berarti. Makanya dia lari berarti dia orang sakti. Teu nyaho itu cuman gos wae. Pas isukna dirampok deui. Kitu deui sugana lompatan. Kejerek atuh. Ieu sararobek deutihan. Atuh aing paes. Dasar ya. Itulah sekelumit dan sepintas sejarah biografi antara kehidupan Sayyidina Umar sebelum Islam dan sesudah memeluk Islam. Nanti prestasi apa aja yang diraih oleh sahabat Umar bin Khattab ya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.